Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, alumni Akapri 82, ditemani oleh rekan-rekan saya. Sebelah kanan saya ini Brigjen TNI Hidayat Saleh, yang sebelah kiri ini Brigjen TNI Purnawirawan Nuah Barus, dan satu lagi di sebelah kanan Majen TNI Asep Kuswani. Saya gembira dengan pelaksanaan deklarasi para purnawirawan TNI Polri ya hari ini tanggal 7 Februari 2024 di Hotel Horizon Bandung. Cukup mengembirakan seperti tadi disampaikan oleh baik Pak Iwan Bule, kemudian Jenderal Dudung maupun Jenderal Polisi Sutarman. Itulah fakta yang ada. Dan mungkin saya hanya ingin menambahkan bahwa saya adalah anak buahnya langsung dari Pak Prabowo. 22 tahun saya dinas di Kopassus. Jadi saya tahu persis bagaimana ketulus keikhlasan Pak Prabowo untuk negara dan bangsa ini. Jadi tidak usah diragukan lagi. Hal-hal yang terkait dengan black campaign yang sekarang beredar di medsos, saya hanya bisa menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena itu semua fitnah semua. Saya tahu persis bagaimana Pak Prabowo. 22 tahun saya di Kopassus, beliau yang ada di dalam dada dan pikirannya hanya untuk negara dan bangsa ini, bagaimana bisa setara dengan negara, saya ulangi, dengan bangsa-bangsa lain dari negara maju. Jadi kalau menurut saya tidak usah diragukan lagi, kalaupun istilahnya dibelah dadanya Prabowo, yang ada di dadanya adalah merah putih. Kenapa saya punya keyakinan seperti itu? Karena Prabowo dari track record yang sudah dilalui, tidak ada berpikir lain kecuali untuk bangsa dan negara. Kenapa demikian? Beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain kecuali bagaimana pengabdian dia untuk negara dan bangsa ini. Saya saksi hidup. Orang ngomong apa saja tentang Prabowo itu semua bullshit. Yang ada, yang saya tahu persis karena saya anak buahnya langsung, memang dialah yang pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya melihat dari ketiga capres ini, saya mohon maaf ya, kita bisa berkalkulasi, hitung secara fakta. Nomor 1 dan nomor 3 itu jelas tidak punya partai. Kemudian ketergantungan kepada partai dan punten, mohon maaf, cukong politiknya. Jadi yang potensial untuk menjadi boneka partai yang satu dan yang tiga. Tapi kalau dua, kita bisa lihat ya, beliau betul-betul punya kekuatan sebagai ketua umum partai dan juga duit beliau punya. Jadi kalaupun bicara masalah perubahan dalam arti kata yang positif, melanjutkan hal-hal yang baik dari yang sudah ada sekarang dan meninggalkan hal-hal yang jelek, itu pasti. Jadi perubahan dalam arti kata yang positif. Dan saya yakin Prabowo Subianto 02, ya, paslon nomor 02 mampu membawa perubahan ke arah Indonesia maju. Itulah kenapa saya memilih paslon 02 Prabowo Gibran. Saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bangsa ini, kepada negara ini menjadi negara yang maju sesuai dengan harapan rakyat untuk menuju tujuan nasional kita, rakyat cerdas, kemudian sejahtera, wilayah kita bisa terlindungi, serta kita mampu untuk berkiprah untuk ketertiban dunia. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, insya Allah dengan 02 NKRI selamat dan maju, kemudian istilahnya
rakyat segera merasakan kesejahteraan yang hakiki yang diinginkan oleh pemilih partai kita. Prabowo Gibran 2, 2, 2.